curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, setiap bulan maka kita diingatkan bersama-sama untuk setiap kita dapat memiliki sikap hati yang benar dalam mengambil bagian, yaitu lewat pemberian persembahan persepuluhan ataupun persembahan khusus lainnya. Memberi persembahan ke gereja bukan tema yang asing bagi orang Kristen. Pemberian yang kita berikan melalui gereja merupakan salah satu wujud iman dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Melalui pemberian kita ikut berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan melalui gerejanya. Memberi kepada Tuhan adalah salah satu tindakan penyembahan kita kepada Tuhan, yang juga menjadi pengingat bahwa kita hanya pengelola. Harta yang kita miliki bukan milik kita, namun milik Tuhan. Apa kata Alkitab tentang memberi persembahan? Mari kita simak. Lukas 21 ayat 1-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikianlah sekilas warta yang dapat kita dengar. Kiranya setiap persembahan perpuluhan maupun persembahan khusus yang kita berikan menjadi sebuah kesempatan untuk memuliakan Tuhan dalam mengupayakan pekerjaannya di gereja Tuhan, yaitu GBI Sujuya Plaza Tanjung Morawa. Selamat malam dan shalom. Apa kabarnya tahun baru ini? Semuanya luar biasa, amin. Ayo bangkit berdiri semua, ayo. Boleh ucapkan selamat tahun baru, berikan salam kanan kirinya paling sedikit 3 orang, katakan selamat tahun baru 26. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang tahun ini. Berapa banyak kita yang siap memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangan, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Katakan, musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Musim baru telah tiba, sukacita yang melimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Mari bersama-sama. Kelimpahan datang, saatnya bersorak, kesembuhan datang, yang lemah berkata kuat, kelimpahan datang, saatnya bersorak, kesembuhan datang, yang lemah berkata. Bapak Ibu anak muda saja dulu. Mana suaranya? Kurang kuat suaranya. Ayo sama-sama yuk. Musim baru telah tiba, sukacita berlimpah, saat
dengan sukacita katakan, oh, 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 kelimpahan datang, oh, 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 saatnya bersorak, oh, 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 kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat, oh, 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 kelimpahan datang, oh, 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 saatnya bersorak, oh, 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 kesembuhan datang, yang lemah berkata, sama-sama, oh, oh, oh. Saatnya bersorak, Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat, oh, oh, oh. Kelimpahan datang, oh, oh, oh. Saat, amin. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Yang bersuka cita, berikan tepuk tangan buat Tuhan yang paling meriah. Sorakan haleluya. Dengan bersuka cita, kami datang di minggu yang pertama di awal tahun 2026 ini. Tuhan, kami datang tidak dengan tangan yang hampa, tapi kami datang dengan membawa korban syukur, persembahan, penyembahan kami yang terbaik. Tuhan, kami mau buka suara kami, angkat suara kami, buka mulut kami. Kami tidak mau berdiam diri, karena Engkau yang selalu baik, Engkau yang selalu menyertai kami selama ini, Engkau yang selalu menolong kami. Dan kami boleh berkata, kami biasa, kami terbiasa ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau disukakan atas pujian penyembahan kami, korban ukupan kami sepanjang malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita, kami bersyukur. Bersama-sama katakan, amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau selalu. bolehkah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan? Saya rindu Bapak, Ibu, anak muda saja dari awal katakan, Kau mendengar pujian umat-umat-Mu dari tempat ini. Ini pengagungan, ini ucapan syukur kami.
bersama-sama katakan, tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Dengan mengangkat kedua tangan kami, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau kau menyediakan yang ku perlu, setia, kau setia, Dia setia bagi kita, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari berikan tepuk tangan. Bersama-sama gerejamu dari tempat ini, Tuhan, di tahun yang baru ini kami membawa korban syukur kami. Kami membawa korban pujian kami. Kami membawa mazmur kami, Tuhan, di hadapan-Mu. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu, ya Tuhan? Dengan apa kami membalas perbuatan-Mu yang ajaib? Mari angkat suara kita malam hari ini, ucapkan terima kasih. Terima kasih. Kau yang menjadi penolong, Kau yang menjadi penghibur, penyembuh kami. Oh, haleluya. Mari jangan ada yang berdiam. Dengan hati yang hancur, kami datang menghadap. Haleluya.
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Amin. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Biar Bapak Ibu anak muda saja bersama-sama. Sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa. Dan mari bangkit berdiri bersama-sama. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya dalam setiap keadaan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, sebab kami takkan pernah takut. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan perbuatan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam. Amin Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya.
berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya sepanjang minggu ini, tahun yang baru ini? Semuanya sehat-sehat, amin. Selamat tahun baru. Boleh katakan kanan kirinya kasih salam selamat tahun baru. Bilang kanan kirinya kalau masih ada kue singgah aku nanti ke rumahmu ya, gitu ya. Adakah yang baru pertama kali hadir bergabung bersama kami di GBI Suya Plaza Tanjung Morawa? Tempat ini boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi dong. Oh, ada kayaknya itu. Nah, itu ada kayaknya agak-agak di belakang di tengah itu. Ada satu kayaknya. Ada lagi Bapak Ibu? Halo? Haleluya. Gak ada yang mau tepuk tangan nih buat Tuhan. Dan kita percaya di minggu-minggu yang akan datang, kursi-kursi di tempat ini gak ada lagi yang kosong. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Come on. Ini pujian kami Tuhan. Semuanya jalan bersamamu, tak akan lupa. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Angkat tangan kita katakan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kau. Lambaikan tangan semua. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari tepuk tangan bersama-sama di atas kepala kamu. Allah adalah kekuatan kita, yang percaya katakan amin. Allah kita luar biasa, katakan amin. Biar musik memuji Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih, yang benteng hidup kita. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersuka cita karena punya Allah seperti Engkau. Tepuk tangan lebih lagi. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Semua bersuka cita, amin. Haleluya, yang bersuka cita, yuk kita duduk kembali Bapak Ibu anak muda. Tuhan sampaikan isi hati mulut hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus. Dan bila sebentar kami rindu memberikan persembahan kami yang pertama, Tuhan, kami mau belajar memberi dengan rasa hormat kami kepadamu. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur bersama-sama, katakan amin. Meskipun Tuhan tak menolongku,
Meskipun buri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari katakan bersama-sama. Berkali-kali Kau menolong, Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Ini doa kami Tuhan. Berkali-kali Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau sekalipun kami belum ditolong Tuhan, tapi kami mau tetap percaya kepada Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Mari angkat kedua belah tanganmu bersama-sama kita katakan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Bapa yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, biarlah lagu ini mendahului semua doa-doa kami. Biarlah lagu ini mendahului semua permohonan-permohonan kami.
Biarlah lagu ini mendahului semua apa yang akan kami rindukan, inginkan terjadi di tahun 2026 ini ya Bapa. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Engkau bukan hanya Sang Juru Selamat kami, tapi Engkau senantiasa berserta dengan kami dalam setiap kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau yang memberkati hamba. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita katakan amin. Silakan duduk semuanya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru. Umat Tuhan yang saya kasih, firman Tuhan katakan selalu baru setiap hari. Di hadapan Tuhan yang ada 1 kali 24 jam itu, dan itu Tuhan yang buat. Memang kita kalau digolongkan nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi ujung dari semua itu umat Tuhan yang saya kasih harus tahu. Waktu kita tidak lebih 1 kali 24 jam. Enggak lebih, enggak kurang. Mau kita hamba Tuhan, mau kita mungkin yang bekerja, mau kita sebagai pengusaha, mau kita sebagai konglomerat, mau kita sebagai apapun itu, waktumu 1 kali 24 jam. Nomo, nggak lebih dari itu. Artinya ada sesuatu hal yang menjadi berkat bagi kita, itu adalah waktu. Firman Tuhan katakan pergunakan waktu-waktu ini, karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Kenapa waktu-waktu ini jahat? Karena banyak orang yang akan mencuri waktumu. Bukan berarti banyak jahat karena banyak orang jahat. Memang banyak kejahatan kita lihat. Karena sudah ada di media sosial. Sebenarnya dari dulu pun kejahatan banyak, cuma kita nggak lihat karena tidak ada di media sosial. Kita nggak tahu ceritanya. Setiap daerah, setiap provinsi mempunyai cerita masing-masing. Sekarang kita bisa tahu semuanya karena ada media sosial. Kita tahu juga cerita yang ada di luar karena ada media sosial. Tapi sebenarnya dari dulu pun kejahatan makin bertambah-tambah. Makanya firman Tuhan katakan pergunakan waktu ini karena waktu ini adalah yang jahat. Artinya banyak kejahatan yang akan mencuri waktumu supaya engkau lupa bahwa hidup kita nggak lebih 1 kali 24 jam. Umat Tuhan yang saya kasih, untuk itulah kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur bukan berarti semuanya yang kita inginkan sudah terjadi lalu kita mengucap syukur. Kita bekerja dan penghasilan kita lebih dari cukup dan kita katakan bersyukur dan kita bersyukur kepada Tuhan. Sementara kalau ada doa kita yang belum terjawab, kita nggak mengucap syukur di situ, salah total. Mengucap syukur dalam segala hal, katakan amin. Makanya gereja memberikan tempat, memberikan ruang ketika kita mengakhiri tahun, tujuannya itu. Bukan berarti tujuannya hanya sekedar ibadah, lepas, bukan. Bukan hanya sekedar ganti kalender, bukan itu. Tetapi untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Artinya apa? Kalau ada yang belum selesai ya diselesaikan di akhir tahun itu. Makanya umat Tuhan yang saya kasih untuk next ke depannya di bulan 12 di tahun 2026 jangan lupa engkau mengakhiri hari, mengakhiri tahun di dalam rumah Tuhan. Enggak salah engkau pergi kemana, enggak ada yang salah. Tapi yang salah kalau engkau lupa mengucap syukur terhadap hari terakhir di tahunmu itu. Itu dia. Makanya kenapa terkadang banyak orang, jangankan tahun ini Pak Paulus, tahun dulu pun aku begitu juganya. Tahun dulunya pun begitu juga. Kenapa? Karena engkau tidak selesai. Firman Tuhan katakan aku adalah Alfa, aku adalah Omega. Ini Januari ini di tanggal 4 ini kita mulai, inilah ada Alfa di tahun 2026. Maka kita akan akhiri Omeganya di tanggal 31 Desember 2026 nanti. Bagi engkau yang belum selesai di tahun 2025, mau apa yang kau lakukan? Umat Tuhan yang saya kasih, terkadang kita banyak gagal di sini, kita nggak selesaikan yang memang belum selesai. Artinya apa? Kita belum selesaikan di hadapan Tuhan. Ayo siapa di sini yang 2025-nya belum selesai? Ayo lambaikan tanganmu. Yang belum selesai. Kayaknya udah semua. Saya cek yang dicek. Ayo coba lihat kiri kananmu siapa yang mukanya nggak senyum. Coba lihat sekarang. Saya nampak ini ada di sebelah kanan saya ini tersudut, nggak senyum dia. Kenapa? Baru 4 hari kok. 2026 ini kan tanggal 4, baru 4
hari. Kok mukanya udah berat? Senyummu berat. Kenapa? Engkau nggak selesai di 2025. Umat Tuhan yang saya kasih, anggaplah nanti ketika kita berdoa ini, anggaplah kau selesaikan nanti ketika kita berdoa. Selesaikan semua di hadapan Tuhan. Apa yang kau selesaikan di hadapan Tuhan di tahun 2025, maka itu akan menjadi sesuatu yang baru di tahun 2026. Tapi apa yang tidak engkau selesaikan, maka 2026 pun gak akan selesai. Makanya engkau akan begitu-begitu saja, di situ-situ saja, dan gitu-gitu aja. 2026 gak boleh begitu lagi. Ayo kita selesaikan semuanya. Kalau tadi kita akan lagu berkali-kali kau menolongku, come on. Kalau sudah ditolong, ingat bersyukur. Jangan kita mulai dengan Tuhan, kita akhirinya gak tahu dengan siapa. Umat Tuhan yang saya kasih, firman Tuhan katakan, aku adalah Alfa, aku adalah Omega. Biarlah kita selesaikan semua di hadapan Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Tuhan kita Yesus adalah Allah yang setia. Katakan amin. 7 kali orang benar, 7 kali ditolongnya. Kalau kita doublekan 14 kali orang benar jatuh, 14 kali pun ditolongnya. Atau selama-lamanya anak Tuhan jatuh, selamanya pun Tuhan akan tolong. Asal identitasmu tetap anak Tuhan. Katakan amin. Baik, di slide yang pertama ini, judul kita di bulan ini adalah Divine Connection Bring Transformation. Artinya apa? Koneksimu kepada sorga akan membawa perubahan. Tidak akan ada perubahan kalau koneksimu tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya terkadang banyak menjadi masalah anak-anak Tuhan. Dari dulu sampai sekarang begitu-begitu aja. Kenapa? Karena divine connection-nya error. Jarang doa, jarang baca Alkitab, jarang menyembah Tuhan. Gimana koneksinya bisa? Gimana koneksinya bisa terhubung? Gimana bisa terjadi yang namanya transformasi? Yang gimana bisa terjadi perubahan kalau kita sendiri tidak connect kepada sumbernya? Umat Tuhan, hal poin yang paling utama adalah jaga koneksimu sama Tuhan. Kalau handphonemu aja engkau isi paket datanya, sebulan engkau paket isi yang mungkin 100.000 atau yang berapa, engkau aja menjaga koneksimu dengan manusia aja engkau berkorban. Masa untuk sorga engkau nggak berkorban? Ingat, Tuhan bukan mau apa yang engkau punya, bukan. Tapi bukan berarti tidak perlu. Tuhan mau waktumu. Kapan engkau ambil waktu, masuk ke dalam kamarmu, kunci pintu, matikan paket data dan engkau berdoa. Itu yang Tuhan mau. Untuk apa sama Tuhan uang kita? Sama Tuhan gak ada gunanya. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan oke. Untuk pelayanan oke. Tapi untuk Tuhan untuk apa? Tuhan untuk apa jabatan yang Tuhan berikan kepadamu? Untuk apa sama dia? Dia punya segala-galanya. Tuhan sebenarnya nggak rugi tidak terkoneksi bersama dengan kita.
Kita yang rugi kalau nggak terkoneksi. Kita yang rugi kalau kita nggak berdoa kepada Tuhan. Tuhan rugi apa sih? Bahkan Tuhan katakan udah lunas semuanya. Tuhan nggak rugi apa-apa. Tapi Tuhan mau divine connection itu terjadi selalu. Makanya umat Tuhan 1 kali 24 jam ambil bagianmu di situ. Di jam yang ke-12 kah, atau di jam yang ke-4, atau jam 4 pagi, di jam ke-9 pagi, di jam ke yang jam 3 sore, atau jam 9 malam, atau jam berapa, harus engkau dengan sengaja mengkoneksikan dirimu sama Tuhan. Makanya transformasi akan terjadi bagimu. Katakan amin. Kalau engkau tidak terkoneksi, bagaimana terjadi transformasi? Umat Tuhan, gereja pun nggak mau kita begitu-gitu aja. Kita mau semuanya bangkit, kita mau semuanya menjadi umat lebih pemenang. Katakan amin. Bagaimana bisa menjadi umat lebih dari pemenang kalau koneksimu saja gagal? Nggak ada artinya. Untuk apa handphonemu yang bagus, yang canggih, yang bisa mungkin yang kameranya mungkin ada kameranya sudah pakai AI lagi atau apa? Untuk apa itu semuanya kalau handphonemu nggak engkau cas baterainya sehingga lowbat? Untuk apa? Itu poinnya. Jaga hubungan kita sama Tuhan. Maka ketika kita menjaga, kita dengan sengaja memberikan setengah jam untuk Tuhan di 1 kali 24 jam itu, maka lihatlah transformasi akan segera terjadi bagi kita. Mari dulu beri kemuliaan bagi Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa Engkau ada, Yesus setia. Satu ayat untuk bulan ini, Yesaya 32 ayat 15. Langsung saya bacakan. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Ada sesuatu yang surga akan kerjakan kepada kita, yaitu Ia akan mencurahkan yang namanya roh kepada kita. Itu adalah Roh Kudus Tuhan. Umat Tuhan, poin kedua, kejar Roh Kudus. Penuh engkau dengan Roh Kudus. Apapun alasanmu, kejar Roh Kudus. Makanya di dalam gereja kita senantiasa sebelum firman Tuhan pasti ada namanya worship, penyembahan. Kejar itu. Bukan hanya sebagai tata cara gereja, bukan. Kejar itu. Ketika engkau kerjakan itu, maka Roh Kudus akan tercurah atasmu. Sehingga ketika Roh Kudus tercurah, maka padang gurun berubah menjadi kebun buah-buahan. Makanya umat Tuhan, ketika ada penyembahan, jangan engkau diam. Jangan main handphonemu. Jangan kau sibuk dengan Shopee-mu. Itu gak menjamin engkau ke surga. Malah menjamin saldomu habis. Terkadang kita lalai di sini. Kita udahlah penyembahan lah, kita diam-diam aja. Situ kegagalan. Untuk next minggu depan, kalau WL katakan menyembah Tuhan, jangan engkau berdiam diri. Kalau engkau nggak tahu, bilang kata saja haleluya Tuhan, puji Tuhan, selesai. Tapi keluarkan, jangan diam. Ketika Roh Kudus tercurah atasmu, padang gurun berubah menjadi kebun buah-buahan. Kapan ini terjadi kalau Roh Kudus tercurah? Kapan tercurah? Salah satu kalau di ibadah minggu ketika penyembahan, ambil bagianmu itu. Kalau itu terjadi, lihatlah segala padang gurunmu, segala kekeringan di dalam hatimu, segala pencapaianmu yang tidak terjadi, segala masa lalumu yang masih mengganggumu, ketika Roh Kudus turun, Tuhan akan buat itu menjadi kebun buah-buahan. Mungkin kalau kita ke Brastagi, kita lihat ada namanya tempat petik sendiri, tapi nggak ada di situ tulisan tanam sendiri.
Petik sendiri ada, setelah dipetik ditimbang kilo kita bayar. Tapi nggak ada tulisan tanam sendiri. Artinya lebih enak memetik daripada menanam, katakan amin. Kalau padang gurunmu Tuhan buat menjadi kebun buah-buahan, maka sukacita yang daripada Tuhan akan menjadi milik kita semua. Mari dulu beri kemuliaan bagi Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam masa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Transformasi adalah sesuatu yang berubah dari dalam. Kalau modifikasi sesuatu yang berubah dari luar, kita bisa modif kita punya kendaraan supaya dengan lebih baik. Kita bisa modif penampilan kita, mungkin hidung kita majuin lebih mancung, mungkin ya wajah kita dibuat lebih ketat supaya lebih mudah, itu bisa, itu modifikasi. Kita modif dia. Itu sesuatu yang dari luar. Tapi kalau yang namanya transformasi, Tuhan ubah dari dalam. Dan kalau Tuhan yang mengubahkannya, gak akan pernah gagal. Dan kalau secara manusia pun itu gagal, kegagalan itu pun Tuhan buat menjadi keberhasilan. Itu namanya transformasi. Itulah kalau Roh Kudus tercurah atasmu kebun, maka padang gurunmu Tuhan buat menjadi kebun buah-buahan. Segala kegagalanmu pun 2025 Tuhan akan buat menjadi keberhasilan di 2026. Kalau Roh Kudus itu turun, pulih semuanya, sehingga engkau akan boleh berkata betapa indahnya berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat umat Tuhan yang saya kasihi, bahwa Tuhan kita, Sang Juru Selamat kita, Dia bukan hanya menebusmu, bukan hanya menebus hidup saya dari hidup saya yang sia-sia, tetapi juga Dia adalah Allah Immanuel. Dia beserta dengan kita. Di hadapan Tuhan ada masa lalumu, di hadapan Tuhan ada masa sekarang, di hadapan Tuhan ada masa depanmu, di hadapan Tuhan tidak ada batas waktu. Tuhan tahu semuanya. Ada past tense, ada present, ada future. Tuhan tahu semuanya itu. Dan kalau engkau serahkan segala kegagalanmu kepada Tuhan, maka firman Tuhan pada hari ini, kalau Roh Kudus turun atasmu, maka segala padang gurunmu Tuhan ubahkan menjadi kebun buah-buahan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam masa sakit Engkau ada, Yesus setia. Masing-masing kita punya padang gurun. Engkau tidak tahu masa padang gurun saya, tapi saya pun juga nggak tahu padang gurun apa yang ada padamu. Tetapi engkau masing-masing tahu padang gurunmu. Bahkan Tuhan pun tahu. Engkau tahu apa titik tertentu yang biarlah Tuhan ubahkan ini menjadi kebun buah-buahan sehingga ada sukacita di situ. Engkau tahu, Tuhan tahu. Saya mungkin memang nggak tahu karena saya nggak super tahu. Tapi engkau tahu. Dan biarlah ketika engkau tahu, kau katakan, Tuhan, ini padang gurunku Tuhan. Aku gagal di dalam pertemananku Tuhan. Sudah 5 ku coba konekkan diriku dengan pasangan, gagal semuanya Tuhan. Atau mungkin di dalam usahamu engkau sudah mencoba A, mencoba B, engkau gagal.
Mungkin dengan situasi alam yang tidak baik, engkau mencoba, mungkin berusaha, mungkin di daerah Sibolga engkau mengusahakan sesuatu, mungkin perkebunan, malah kena longsor. Tuhan tahu apa masa depan, Tuhan tahu apa yang menjadi padang gurunmu. Mungkin jangan-jangan ketika sebelum engkau mengusahakan itu engkau sudah juga berhubungan sama bank, engkau coba mengadakan pinjaman, ketika dikasih engkau coba di sana, kena banjir, habis semuanya. Tuhan tahu itu. Tapi sekali lagi Tuhan menantikanmu untuk datang kepada Tuhan. Tuhan bisa paksa, bisa. Tetapi Tuhan gak mau memaksamu dari perkataan, tapi keadaanmu yang akan memaksamu untuk datang kepada Tuhan. Kepada kita sudah dikasih hak bebas. Ingat itu, hak bebas sudah dikasih. Tuhan gak pernah memaksa kita. Tapi kalau kita tidak memaksa, maka keadaan itu yang akan memaksa kita untuk kita datang kepada Tuhan. Karena kita tahu ujung-ujungnya Tuhan juga balik-balik. Umat Tuhan yang saya kasih, ada satu kisah, slide yang ke-7. Ada satu kisah di mana koneksi ilahi memulihkan identitas. Ini cerita tentang Maria dari Magdala, Maria Magdalena. Gak terkenal dia, tetapi dia punya masa lalu yang gak baik. Sebelumnya dia adalah seorang wanita yang dikuasai 7 roh jahat. Bukan 1, 7. Artinya kenapa 7? Karena yang satu pernah diusir, kemudian dia berbalik setia kepada Tuhan, sehingga yang satu ini manggil temannya. Itu prinsip dari roh-roh jahat. Kalau satu diusir, maka dia akan pergi mencari tempat yang lain dan pasti dia tidak akan menemukan, dan dia akan coba balik ke tempatnya. Itu firman Tuhan mengatakan di dalam Matius. Dan kalau dia balik, dia lihat tempat itu nggak ada firman, nggak ada doa, nggak ada penyembahan, dia nggak langsung tinggal di situ. Dia call a friend, panggilnya teman-teman yang lain. Makanya Maria Magdalena ini dia dikuasai 7 roh jahat. Dia terkenal karena masa lalunya yang buruk. Berapa waktu lalu saya pernah melayani orang-orang yang seperti ini ketika saya masa muda. Gak enak melayaninya, gak enak. Silap-silap kita yang diserang kalau kita ya kurang lah dalam hal itu, kurang mengerti dalam hal itu. Tapi lihat ketika Tuhan Yesus masih ada di bumi. Nah, Maria Magdalena ini dia bukan murid Yesus, tapi dia senantiasa beserta dengan Yesus. Tapi dia bukan termasuk 12 murid. Singkat cerita, dia adalah orang yang Tuhan lepaskan dari roh-roh jahat, dan dia bersyukur kepada Tuhan. Dan sebagai rasa ucapan syukurnya, dia gak bisa berbuat apa-apa, dia gak bisa WL, singer dia gak bisa. Tetapi dia mengikut Tuhan, dia setia ngiring Tuhan. Singkat cerita, karena waktu, kita tahu sama-sama ketika Tuhan Yesus sudah disalib dan dikuburkan. Nah, kebiasaan mereka adalah di pagi hari harus mengurapi atau memberi rempah-rempah. Kita ingat ceritanya peristiwa kebangkitan Tuhan. Pagi-pagi buta Maria Magdalena pergi ke kuburan, bawa rempah-rempah, sudah dia beli, persiapkan untuk mengurapi mayat Tuhan Yesus. Ingat, dia nggak ngerti akan kebangkitan karena dia bukan murid Yesus. Dia nggak ngerti akan hal itu. Dia tahu dia akan berbuat baik. Kenapa? Karena dia tahu siapa dia sebenarnya. Dia nggak lupakan identitas dia, bahwa dia adalah orang yang pernah kesurupan, 7 roh jahat pernah menghinggapi dia. Dia hanya tahu itu. Dan dia setia mengerjakannya. Ketika Tuhan Yesus sudah mati, dia mau mengurapi, dia beli rempah-rempah, dia datang. Dan yang kita tahu sama-sama ceritanya, ketika di kuburan Yesus sudah nggak ada. Lalu Maria Magdalena bersama dengan beberapa murid Yesus lihat ke dalam, nggak ada. 2 orang murid Yesus pergi meninggalkan kuburan itu. Ya sudah nggak tahu di mana. Tapi Maria Magdalena ini nggak bisa gitu. Dia tahu bagaimana kesetiaan Tuhan kepada dia. Dia nggak lupakan who am I. Dia tahu Tuhan itu setia. Dia tunggu tetap Tuhan di kuburan itu. Kalau kita baca, tahu sama-sama ceritanya. Ketika Yesus menampakkan dirinya kepada Maria, Maria katakan, apakah engkau yang mencuri mayat Yesusku? Kembalikanlah kalau engkau yang mencurinya. Dia sendiri loh di situ. Kedua murid Yesus yang lain pergi.
Tapi dia setia di situ, dia tahu di situ. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang setia. Ditunggunya di situ. Sampai-sampai Tuhan Yesus sendiri datang kepada dia. Itulah transformasi Tuhan yang datang. Bukan dia yang cari-cari Tuhan, dia nggak ngerti lagi. Dia malah menangis terseduh-seduh. Yang dia tahu, Tuhan engkau setia, engkau baik Tuhan. Engkau baik bagiku, engkau sudah memulihkanku. Aku nggak tahu engkau di mana. Tapi dalam ketidaktahuan ku tunggu engkau di kuburan ini Tuhan. Dia seorang diri, perempuan lagi. Kalah murid-murid Yesus. Kemana 11 murid Yesus yang lain? Jangan-jangan mereka main handphone di sana. Tapi ketika Tuhan melihat Maria Magdalena ini setia, Tuhan datang kepada dia. Lihatlah siapa yang menyampaikan berita tentang kebangkitan Tuhan. Bukan murid-murid Yesus. Bukan orang-orang yang dekat yang 3,5 tahun makan, minum, tidur bersama Yesus. Tapi justru seorang Maria Magdalena yang Tuhan pernah melepaskan roh jahat dari hadapan dia. Dia yang bersaksi. Dia yang ceritakan Yesus telah bangkit. Bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nih, kalah murid-murid Yesus dalam hal itu. Umat Tuhan yang saya kasihi, Maria Magdalena ini sekalipun dia tergolong mungkin ya identitasnya jelek, tetapi orang tidak melihat kejelekannya itu lagi karena dia pernah dirasuki oleh roh jahat. Tetapi yang orang tahu adalah Maria Magdalena adalah orang pertama yang menyaksikan Tuhan dan dia yang menceritakan tentang kebangkitan Tuhan. Sampai sekarang nama Maria Magdalena begitu harum di sini, kalah murid-murid Yesus. Maria Magdalena ini menceritakan orang-orang yang pernah melihat Yesus dan dia tahu Yesus dan dia bersaksi terus tentang Yesus sehingga orang lupa siapa dia sebelumnya. Maria Magdalena ini menceritakan tentang gereja yang senantiasa bersaksi karena sudah merasakan kasih-Nya Tuhan, karena sudah merasakan anugerah-Nya Tuhan, bukan karena mau viral. Umat Tuhan yang saya kasihi, lihatlah yang datang kepada Maria Magdalena, Tuhan sendiri. Sama seperti ayat tadi, Roh Kudus yang akan turun atasmu sehingga sehingga segala padang gurunmu Tuhan buat menjadi kebun buah-buahan. Maria Magdalena padang gurunnya adalah identitas selama dia, tetapi Tuhan rubah menjadi kebun buah-buahan. Dialah orang yang bersaksi tentang kebangkitan Tuhan, mengalahkan murid-murid Yesus. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Berkali-kali kau menolong. Saya undang kita bangkit berdiri. Berkali-kali kau kuatkan dalam masa sulit engkau ada, Yesus setia. Umat Tuhan yang saya kasihi, ketika koneksi ilahimu kepada Tuhan dipulihkan, maka masa lalumu tidak akan menentukan masa depanmu lagi. Justru masa depanmu adalah masa depan yang penuh gilang gemilang dan Tuhan sudah menantikan engkau di sana. Biarlah kita nyanyikan kembali lagu ini dan biarlah WL Singer yang menyanyikannya. Bagian umat Tuhan berdoalah, selesaikan semuanya di hadapan Tuhan. Dan biarlah engkau akan menjadi ciptaan yang baru. Biarlah masa yang lama itu biarlah berlalu. Dan biarlah masa lalumu tidak lagi menentukan untuk masa depanmu. Biarlah masa lalumu berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau selesaikan itu semuanya. Karena sungguh di masa depanmu Tuhan sudah menunggumu. Tuhan sudah menanti-nantikanmu. Tuhan sudah mau bertransformasi di dalam dirimu. Tuhan sudah mau mengubahkan padang gurunmu. Mungkin identitasmu adalah identitas padang gurun. Mungkin orang mengenalmu adalah orang-orang yang diberi label.
Mungkin engkau adalah orang-orang yang didiskreditkan di dalam pertemananmu, orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang digosipi. Tapi lihatlah ketika koneksimu bersama dengan Tuhan dipulihkan, maka Tuhan akan memakaimu menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Maria Magdalena, ia menjadi saksi dari kebangkitan Tuhan, mengalahkan murid-muridnya Tuhan. Tuhan memakai dia. Masa lalu ia Tuhan sudah selesaikan, dan masa depannya pun Tuhan sudah beri yang terbaik, sehingga Maria menjadi orang yang bersaksi. Firman Tuhan yang mengatakannya, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap, engkau ada, Yesus setia. Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu ya Tuhan. Biarlah segala masa lalunya, segala identitas-identitas yang tidak berkenan kepadamu, biarlah mereka selesaikan semuanya di hadapan-Mu. Dan ketika Roh Kudus-Mu turun, maka identitas yang lama tidak akan lagi mempengaruhi masa depan mereka Bapa. 2025 cukuplah itu di 2025, karena 2026 Engkau sudah menanti memberikan hari depan yang gembira. Terima kasih Bapa, hamba-Mu bersyukur kepadamu. Berkali-kali Kau menolong, dalam masa sulit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Berkat-Mu atas hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami percaya transformasi pasti terjadi di tempat ini. Dan kami gereja-Mu boleh berkata, kami biasa ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila mana sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Apapun bentuk persembahan kami, entah itu persembahan persepuluhan, ucapan syukur, atau persembahan khusus Tuhan, kami beri dengan sukacita. Dan kami mau menghormati Tuhan. Kami mau memberi dengan rasa hormat kepadamu. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu anak muda dikasih Tuhan. Sambil memberi, kita juga akan mendengarkan warta sepekan Minggu 4 Januari 2025. Yang pertama, ibadah sekolah minggu akan aktif kembali di minggu depan pada tanggal 11 Januari 2026. Nah, bagi papa mama untuk dapat kembali membawa anak-anaknya di minggu depan dalam ibadah sekolah minggu. Yang kedua, setiap amplop perpuluhan yang Bapak, Ibu, Saudara isi dapat dikembalikan ke dalam kotak-kotak persembahan. Dan yang terakhir, untuk setiap informasi ataupun kegiatan tambahan dapat dilihat melalui akun media sosial gereja kita seperti Facebook GBI Suzuya Plaza Tamora maupun Instagram Nextgen GBI Suzuya Plaza Tamora. Demikianlah warta sepekan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu,
sesuai rencana-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Mengakhiri pada raya malam hari ini, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu Bapa, kami menjadi bejana, bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang hadir di ibadah ini, berkati umat-Mu Tuhan. Engkau tahu apa menjadi kebutuhan, kerinduan umat-Mu, berkati mereka ya Bapa, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, juga Engkau memberkati keluarga mereka Bapa. Dan mungkin kalau esok hari pun mereka sudah beraktivitas sebagaimana biasa, berkati segala aktivitas mereka ya Bapa. Dan biarlah Engkau yang memberkati mereka Bapa. Dan biarlah di 2026 ini Engkau akan berikan hikmat-hikmat bagi umat-Mu Bapa, untuk mengelola apapun yang Engkau percayakan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih ya Bapa, buat semua korban ucapan syukur, persembahan yang sudah umat-Mu bawa kepadamu di awal bulan ini Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati mereka semuanya Bapa. Berkati gembala-gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Noto Raharjo, Bapak Pendeta R. Bambang Yunan, Bapak Pendeta Edi Prayitno, Gembala Sidang Kayu, Bapak Pendeta Arman Adeline. Biarlah Engkau yang memberkati hamba gembala-gembala pembina kami. Kami angkat tangan kami berdoa kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, diberkatilah kota kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripada-Mu. Mari engkau umat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan pulanglah. Terimalah berkat-berkat yang daripada Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang mengalir bersama dengan Roh Kudus. Itulah yang akan menyertaimu mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan sudah datang menjemput kita semuanya. Mari kita mengindikasinya bersama-sama. Kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat kembali beraktivitas mulai esok hari. Sampai jumpa di minggu akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuai yang besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuai yang besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Semua, oh oh oh, kelimpahan datang, oh oh, saat yang bersorak, oh oh, kesembuhan datang, dan Allah berkata ku kuat, oh oh, kelimpahan datang, oh
Musim baru, musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Anggur dalam bahasa Inggrisnya. Oh, oh, time to prosperity. Oh, oh, time to rejoicing. Oh, believing from above, and that the weak say I am strong. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku keluar. Kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata. Kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.